Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik Firdaus. Saya merupakan mahasiswa teknik industri dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi dengan tugas yaitu perencanaan agregat dengan metode transformasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perencanaan agregat. Perencanaan agregat merupakan metode yang biasa digunakan dalam operational research untuk mengoptimalkan pengiriman barang dari sumber ke tujuan. Lalu ada syarat yang pertama dalam perencanaan agregat dengan metode transformasi ini, yaitu syaratnya harus ada keseimbangan antara supply dengan demand-nya. Artinya kapasitas supply itu harus sama dengan kapasitas atau harus sama dengan demand. Nah, langsung aja ke soal. Jadi ada soal yang pertama nih, buatlah perencanaan agregat dengan metode transformasi dengan biaya semurah mungkin dalam permintaan dalam periode 5 bulan. 5 bulan itu angka NIM Anda yaitu NIM saya yaitu 48. Lalu kapasitas normal adalah 90 item dengan biaya 100 rupiah per unit. Lalu overtime adalah 30 item dengan biaya 125 rupiah per unit. Lalu subkontrak 1 400 item dengan biaya 150 rupiah per unit. Lalu subkontrak 2 800 item dengan biaya 160 rupiah per unit. Lalu ada persediaan awal yaitu 50 unit dengan biaya yaitu 20 rupiah per unit per periodenya. Lalu kita langsung jawab saja. Jawab. Langkah pertama yaitu membuat tabel data perencanaan dari soal-soal yang telah diketahui di atas, dari waktu normal, overtime, waktu subkontrak 1, subkontrak 2 maupun dari persediaan awalnya. Kita buat tabelnya, periode, lalu ada demand, lalu ada lalu ada supply. Kalau ada demand ada supply. Nah, di dalam supply ini ada inventory awal, lalu ada kapasitas normal, supply capacity. Ada kapasitas normal, ada overtime, lalu ada subkontrak 1, ada subkontrak 2. Oke, kita tarik ke sini. Nah, sip. Nah, dalam periode ini ada 5 periode, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk demandnya sendiri yaitu menggunakan 3 angka NIM Anda. Karena berhubung NIM saya adalah 048, maka saya akan menggunakan angka demandnya yaitu 480. Sama di periode 2 480, 3 480, periode 4 480 dan. Nah, setelah itu inventory awal nih, tadi ada persediaan awalnya itu adalah 50 unit. Lalu kapasitas normal yaitu 90 item, overtime-nya
150 item ya. Berarti kalau misalkan inventory awal atau persediaan awal berarti cuma ada di periode yang pertama doang, sisanya ini 0 0 0 0. Lalu di kapasitas normal periode pertama 90, ini 90 90 90. Jadi waktu normal yang dibutuhkan sebuah pabrik atau perusahaan hanya bisa menghasilkan 90 item. Nah, biasanya kan kalau di pabrik atau di perusahaan tuh ada waktu overtime atau waktu lembur. Nah, di soal ini waktu overtime hanya bisa menghasilkan 30 item setiap periodenya. Setelah itu di soal ada subkontrak 1. Misalkan biasanya kalau sebuah perusahaan itu atau pabrik biasanya nggak bisa mencukupi permintaan atau tidak mencukupi demand, biasanya suka melakukan subkon ke pabrik lain. Pabrik yang satu dia per periode atau per bulannya hanya bisa menghasilkan 150 unit. 150, ini 150, ini 150, ini 150. Nah, di pabrik kedua ia bisa menghasilkan 160 item nih. 160, 160, 160, 160. Nah, save. Kita totalkan total dari demandnya sama dengan inventory awal sama kayak tadi. Waktu normal. Salah deng, subkonnya itu harusnya 400 item, salah 400 item itu dari sini nih, 400 item tadi salah, maaf. 400, ini 400, ini 400. Nah, subkon kedua dia menghasilkan 800 nih, 800, 800, ini 800, ini 800. Sama dengan kita totalkan untuk subkon kedua. Set. Nah, jadi kalau dijelaskan untuk membuat tabel data perencanaan, di langkah pertama itu membuat tabel data perencanaan, yaitu berisi periode, demand, dan supply capacity. Supply capacity-nya meliputi inventory awal, normal, overtime, subkon 1, subkon 2. Dengan catatan syaratnya kapasitas supply harus sama dengan kapasitas demand. Kita totalkan ya, kapasitas sama dengan kapasitas supply-nya totalnya adalah 6.650. Kapasitas demand totalnya adalah 2.400 dari 5 periode tadi. Nah, catatannya, jika demand lebih kecil dari supply, berarti jumlah supply berlebihan
makanya akan ada kapasitas sisa yang biasanya kita sebut namanya adalah apa yang namanya tuh, disebut demand dummy atau kapasitas sisa. Berarti tidak boleh dikurang, harus ditambah dari dan dalam membuat persamaan. Nah, lalu langkah yang kedua itu membuat tabel formula perencanaan setiap bulannya per periode. Tuh. Dan juga setiap perencanaan agregat, dan juga setiap perencanaan agregat. Tuh. Sama kayak tadi, jadi ada periode membuat demand, ada supply, capacity. Demandnya berarti setiap bulannya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada supply capacity juga, supply capacity. Nah, set. Dengan inventory awal ada periode normal, lalu overtime, ada subcon 1, subcon 2. Periode 1 nih. Supply capacity. Demand pada periode awal dengan inventory awal adalah, kita tulis di kapasitasnya adalah 50. Lalu normalnya 90, overtime-nya adalah 30. Subcon 1 ada tadi berapa, 400 ya, 400. Nah, ini 800, seperti itu. Nah, di inventory awal ada 50 unit nih, dengan biaya penambahan biayanya itu Rp20 per unit per periodenya. Jadi biaya awal kita tidak melakukan apa-apa, 0. Lalu penambahannya Rp20, 40
tambah 20 lagi 60, lalu tambah 20 jadi 80. Jadi setiap bulan per periodenya ada penambahan biaya sekitar Rp20 per periode gitu, per unitnya. Nah, tadi ada nih biaya normal per item ya. Di soal itu ini normal adalah Rp100, overtime 125, subkontrak 1 150, subkontrak 2 160. Kita masukin ke tabel. Biaya normal tadi 100, overtime 125, lalu ada biaya subkonnya 150 dan biaya subkon 2 160. Tuh. Dengan penambahan biaya Rp20 per periode. Jadi menjadi 120, jadi 100 ditambah 20 menjadi 120. Sum aja ini tambah ini kali ya. Ini sama dengan ini tambah ini nih. Tuh. Salah. Tuh. 120 normalnya periode ketiga 140, pada periode keempat penambahan lagi 20 menjadi 160, pada periode kelima ada penambahan lagi menjadi 180. Nah, di waktu overtime itu mengeluarkan biaya 125 dengan penambahan pada periode kedua 20 menjadi 125 tambah 20 menjadi 145. Pada penambahan lagi 20 menjadi 165, lalu penambahan 20 menjadi 185, penambahan lagi menjadi 205. Nah, di subkon 1 biaya per itemnya adalah 150 dengan penambahan 20 menjadi 170 di periode kedua, di periode ketiga menjadi 190, periode keempat menjadi 210 dan periode kelima menjadi 230. Di subkon 2 biaya per itemnya itu adalah Rp160 dengan penambahan 20, jadi di periode kedua menjadi 180, periode ketiga menjadi 200, periode keempat menjadi 220, periode kelima menjadi 240. Nah, sama nih, ini periode pertama kan, periode pertama 3, 4, 5. Periode 2, 3, 4, 5. Oke, hapus deh. Di inventory awal sekali. Nah, gini. Oke.
kayak tadi ya, 100, 125, ini 150, ini 160. Penambahan lagi kayak tadi sama, ini menjadi 120, penambahan jadi 140, penambahan 20 lagi menjadi 160. Kita copy saja dari sini. Periode ketiga. Periode 2, periode 3, 4, 5. Waktu normal berarti ini kosong, ini juga sama, 100, 120, 125, 125, subkonnya 150, subkon 160 juga sama, 100 di periode keempat, ini 125, di periode ketiga jadi 150, periode ke 160 juga sama, bulannya 100, 125, 150, dan 160. Itu pun seterusnya. Ini penambahan 120, ini jadi 140, 125 tambah 20 menjadi 145, ini 165, 170, 190. Lalu penambahan ini jadi 180 menjadi 200, 120, 145, 170, 160 jadi 180. Nah, seperti itu. Nah, kapasitas di periode 2, suplai kapasitasnya sama. Tadi di waktu normal 50, di waktu overtime 30, subkon 1 nya 100, 400 item, ini 800 item. Kita samain aja, kita copy dari atas. Oh, salah. Maaf. 90 harusnya. 90 waktu normal, 30, 90, 30, 400, 800, 90, 30, 400, 800, 90, 30, 400, 800. Kita jumlahkan total demand sama dengan 480 dari angka 36 saya. Ini sama 480 per periodenya. Ada permintaan sebanyak 480 item dalam periode 1, 2 maupun sampai ke 5. Nah, sama dengan
kita jumlahkan total kapasitas. Total kapasitas sama dengan jumlah dari sini semuanya. Kita jumlahkan dari periode pertama sorry bentar yang 50 ya. Jadi total demand 480 dikali 5 sama dengan ini sum 2400, sedangkan total supply kapasitas adalah 6650. Jadi total demand masih kurang dari total supply. Jadi otomatis masih ada kapasitas sisa di setiap periodenya. Oke, lalu di langkah ketiga membuat tabel untuk solusi perencanaan agregat menggunakan cost atau mencari biaya termurahnya dengan menentukan pembuatan tiap bulan yang mengacu pada permintaan tiap bulannya, di mana dalam tabel ini kita memutuskan untuk pembuatan part atau supply part dapat dijalankan di regular time, overtime, subkon 1 dan subkon 2. Sehingga bisa mendapatkan biaya yang paling murah. Buatlah tabel periode sama kayak tadi, cuman kita ada penambahan di kapasitas sisa. Kita copy yang dari atas saja. Kapasitas sisa
kapasitas sisa. Kita masukin nih inventory awal 50. Nah, gini aja. Oke. Jadi ini tadi sama biaya normal, overtime, subcon dari tiap PWD-nya ada penambahan 20 situ. Nah, kita masukin nih periode awal di inventory awal ada 50 persediaan awal. Lalu kapasitas sisa nih. Kapasitas sisa. Suplai kapasitas kapasitas sisa berarti 0 kan, karena persediaan awal. Suplai kapasitasnya sama dengan 50. Ini 90, ini 30, ini 400, ini 800. Ini juga sama nih, dari soal 90, 30, 400, 800. Ini juga sama 90, 30, 400, ini 800. 90, 30, 400, ini 800. Jadi sama semuanya 90, 30, 400, 800. Nah, kita masukin nih tadi di persediaan awal adalah 50. Nah, waktu normal adalah 100. Berapa tadi ya? Soalnya di waktu normal sebuah pabrik ini hanya bisa menghasilkan 90 item. 90 item. Di waktu overtime adalah hanya bisa menghasilkan 30 item. Sedangkan total demand atau permintaan adalah 480. Kalau misalkan total demandnya 480,
inventory awal 50, waktu normal 90, waktu overtime 30, berarti hanya menghasilkan 90 tambah 30, 120 tambah 50, 170 saja. Kalau cuman menghasilkan 170 berarti kurang 480 dari total demand dikurangi ini nih, jadi kurang 310. Nah di subkon yang satu itu bisa menghasilkan atau suplai kapasitasnya 400. Artinya kita dari waktu normal dan overtime dan inventory awal tadi hanya membutuhkan 310 item. Artinya bisa memenuhi karena di subkon 1 itu bisa menghasilkan 400 item. Artinya di subkon 2 kita tidak memerlukan subkon. Ini itu nggak perlu kita isi aja. Nah ini periode kedua. Periode kedua sama. Tadi ini 90. Waktu normalnya menghasilkan 90, waktu overtime-nya menghasilkan 30. Nah, karena di periode kedua ini kita tidak mempunyai inventory awal, maka untuk di subkon 1 kita memerlukan total demand-nya 480 dikurangi 120 dari waktu kapasitas normal sama dengan total demand 480 dikurangi 120, 360 36. Ini 0, berarti kapasitas sisa dari yang overtime juga 0. Nah ini 400 dikurangi 310 berarti kapasitas sisa dari subkon 1 itu 90. Nah karena yang 800 ini tidak digunakan sama sekali, maka kapasitas sisanya menjadi 8, masih tetap 800. Ini kapasitas sisa di periode 2 90 0 karena digunakan semua, di overtime 0 juga. Nah ini nih kapasitas sisa di periode kedua untuk subkon 1 yaitu 400 dikurangi 360 menjadi 40. Di periode kedua sama dengan periode pertama, jadi supply capacity untuk subkon kedua tidak digunakan, artinya masih ada menyisakan kapasitas sisa menjadi 800. Sama di periode ketiga, waktu normalnya menghasilkan 90, waktu overtime-nya menghasilkan 30, artinya waktu lemburnya. Nah di subkon 1 sama 360 karena total demand sama 480 di periode ketiga, dan sisa yang belum terselesaikan harus disubkon dari 400 dikurangi 120, 360. Subkon 4 nggak pakai. Nah waktu normal nggak ada sisa, kapasitas sisa di overtime nggak ada,
di subkon 1 400 dikurangi 360 jadi 40. Jadi subkon 1 sama, karena subkon kedua tidak terpakai menghasilkan kapasitas sisa menjadi masih sama 800. Ini sama kayak tadi. Ini 90 waktu normal menghasilkan 30 item, di waktu overtime di subkon 1 400 dikurangi 120 jadi 360. Dikurangi 120 360. Ini sisanya 0 0, ini di subkon 1 sama kayak tadi 40, dan subkon 2 sama saja 800 karena nggak kepake 0. Nah, di periode kelima total permintaan atau total demandnya 480. Waktu normal yang dihasilkan dari waktu normal adalah 90 item, di overtime 30 item, lalu di subkon 1 sama 480 dikurangi dari 120 jadi 360. Ini Mas udah 480 kan? Di kapasitas sisa di periode kelima untuk waktu normal adalah 0, di waktu overtime 0 juga, dan ini di subkon 1 400 dikurangi 360 jadi 40, sama saja. Ini karena subkon kedua nggak kepake menjadi 800 di kapasitas sisa 0. Tuh. Lalu kita hitung kapasitas sisa. Total kapasitas sisa sama dengan, untuk 5 periode tadi adalah (4.250) dan kapasitas supply sama dengan inventory awal supply kapasitas periode 1 sampai periode 5 kita tambahkan semua 6.650. Nah, kembali tadi ke syarat untuk aggregate planning ini, syaratnya adalah total dari total supply harus sama dengan total demand. Kita jumlahkan total supply harus sama dengan total demand. Total supply-nya sama dengan 6.650. Total demand-nya sama dengan ini ditambah dari kapasitas sisa tadi. Total demand per bulan ditambah total kapasitas sisa seluruhnya. Artinya total supply sudah sama dengan total demand. Nah, dari tabel 3 di atas tadi kita dapat menghitung perencanaan agregat dengan biaya yang paling murah. Semurah mungkin, atau bisa disebut dengan least cost, biaya paling murah. Total cost-nya dengan menghitung
biaya yang paling murah. Nih, ini kan ada total biaya yang dikeluarkan. Itu yang 100 rupiah menghasilkan 90 tambah 90 tambah 90 item tambah 90 item tambah 90 item, berarti 90 kali 5 sama dengan 450. 450 item untuk 5 periode dikali 100 rupiah. Ditambah sama untuk yang harganya 125 rupiah di overtime itu menghasilkan 30 kali 5, 30 item kali 125 rupiah. Jadi 400 item. Ditambah untuk biaya subkon 1 ini 150 item dikali 150 rupiah, yaitu menghasilkan 310 item di periode pertama, 360 item di periode kedua, 360 item di periode ketiga, 360 item di periode keempat, dan 360 item di periode ke 5. Jadi 360 sama dengan 360 kali 4 kali 4 ditambah sama dengan 310 adalah 1750. Jadi untuk subkon 1 menghasilkan 175 item untuk 5 periode dikali harga subkon 1 adalah 150 rupiah. Lalu ditambah untuk karena biaya di subkon 1 160 rupiah tapi tidak digunakan, jadi dari periode pertama sampai periode kelima 0, maka kita tidak masukkan ke perhitungan. Lalu kita jumlahkan Rp450 dikali Rp100 sama dengan Rp4.500. Rp45.000 ditambah 30 item dikali 125 sama dengan 30 kali 125 sama dengan 30 kali 125, 3.750. Kok 30 item ya? Salah. Harusnya 30 kali 5 150 item harusnya. Ini harusnya 150 item.
berarti 150. Untuk harga dari overtime untuk 5 periode menghasilkan biaya sebesar 18.750. Ditambah untuk biaya subkon 1 sama dengan 1750 item dikali 150 rupiah kali 150 yaitu 262.500. Jadi 262.500. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk waktu normal menghasilkan 450 item dengan harga biaya 100 rupiah adalah 45.000 dalam 5 periode. Lalu untuk biaya overtime menghasilkan 150 item dengan biaya 125 rupiah per item, yaitu menghasilkan biaya 18.750 rupiah per 5 periodenya. Dan untuk biaya subkon 1 dengan biaya 150 rupiah per item menghasilkan 1.750 item dengan biaya adalah 262.500 dalam waktu 5 periode. Sehingga total cost untuk menghitung list cost kita jumlahkan ke semuanya menjadi sama dengan 45.000 dikali ditambah 18.750 ditambah 262.500 sama dengan 326.250 rupiah. 326.500 rupiah. Jadi kesimpulannya, dalam 5 periode dapat dihitung perencanaan agregat dengan metode transformasi, yaitu dengan biaya yang paling murah atau least cost dengan total cost, yaitu menghasilkan biaya yaitu sebesar 326.500 rupiah dengan metode perencanaan dengan metode transformasi untuk perencanaan agregat. Untuk soal yang telah diketahui di atas. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.